Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang banyak sekali kalian tanyakan ya, yaitu berapa jam untuk terapi lapar dalam menjinakkan burung parkit yang dari ombyokan atau liar, oke? Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Bus. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang banyak sekali kalian tanyakan ya, yaitu berapa jam untuk terapi lapar dalam menjinakkan burung parkit yang dari ombyokan atau liar, oke? Jadi pertanyaan ini bermula dari video yang saya itu menjinakkan parkit ombyokan atau liar tersebut ya, oke. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menterapi lapar burung parkit ombyokan tersebut supaya terapi laparnya itu sukses dan burungnya bisa jinak, oke? Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang belum menekan tombol subscribe, kalian subscribe ya, dan jangan lupa juga follow IG Vlog Burung. Di sana kalian bisa berinteraksi dengan saya, dan kalau ingin ada yang ditanyakan boleh juga di DM aja ya teman-teman ya, di komentar juga nggak masalah sih, oke? Dan saya ingin mengingatkan kembali ada aplikasi ini dia. Mau jual, lelang, beli mie burung Indonesia? Scan sekarang, dapatkan bonusnya. Mau jual, lelang, beli mie burung Indonesia? Scan sekarang, dapatkan bonusnya. Buka Google Play, cari scan QR. Pilih scan QR, lalu install. Buka aplikasinya, lalu scan QR mie burung Indonesia dan download. Ya, itu dia teman-teman, aplikasi mie burung Indonesia yang bisa membantu hobi kita bisa menjual ataupun membeli burung ya. Dan di situ sangat aman, oke? Baik teman-teman, kita back to topic ya, kita akan kembali ke topik semula, yaitu berapa jam saya itu menterapi lapar burung parkit ombyokan yang saya jinakkan itu, yang berhasil saya jinakkan ya, itu berapa jam. Jadi teman-teman, untuk berbeda-beda jenis burung itu pasti terapi makannya itu berbeda ya. Nggak seharusnya seperti ini yang saya jelaskan sekarang, itu berbeda-beda. Tetapi untuk paruh bengkok yang kecil seperti penjelasan di video kali ini itu sangat cocok, oke? Oke, perlu kita ingat teman-teman, jadi terapi lapar itu ada dua ya. Untuk terapi lapar untuk menjinakkan hanya di kandang aja, biar dia itu nggak giras ya. Intinya yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, buat teman-teman juga yang belum menyimak video sebelumnya, kalian simak dulu ya, biar nyambung di video kali ini, oke? Dan juga biar nggak salah dalam melakukan terapi lapar tersebut, oke? Jadi terapi lapar itu ada dua teman-teman, ada dua. Dan yang pertama biasanya banyak sekali dan yang umum dilakukan itu adalah terapi lapar yang dimana kita membeli burung, lalu burungnya itu sangat giras ya, kita memberi makan aja dia udah nggak diem-diem gini ya di dalam kandangnya ya. Kita akan menjinakkan, lalu itu adalah terapi laparnya yang paling utama, yang paling umum lah intinya ya. Tetapi di video kali ini terapi laparnya itu sangat berbeda dari itu ya teman-teman ya. Karena terapi lapar kali ini bukan hanya kita menjinakkan di dalam kandang saja, tetapi kita akan menjinakkan burung tersebut di luar kandang. Intinya kita
taruh di tangan, kita main-main sama dia, bahkan kita bisa melatih skill dia. Oke? Kita akan membahas terapi lapar untuk yang itu, oke? Ini berbeda dengan terapi lapar yang umum ya teman-teman ya. Dan juga saya tekankan teman-teman, mungkin setiap orang atau setiap orang itu pasti berbeda-beda pendapat mengenai terapi lapar yang dia lakukan kepada semuanya burung parkit dan lovebird itu berbeda-beda. Tetapi saya ingatkan lagi, ini adalah versi saya, ini adalah yang saya lakukan, ini adalah pendapat saya teman-teman, dan ini berhasil gitu ya. Jadi mungkin kalau ada pendapat yang berbeda atau pengetahuan yang berbeda dari teman-teman semua yang menonton video kali ini, mohon dimaklumi aja ya teman-teman ya, soalnya seperti ini tidak ada ilmu pastinya teman-teman. Hanya kita mencoba dan oh ini berhasil, kita lakukan lagi, oh ini berhasil gitu. Sekian percobaan itu berhasil, berarti itu adalah pendapat dan apa yang kita lakukan itu udah berhasil gitu loh. Oke, baik teman-teman, sebelum saya menentukan berapa jam burung parkit ataupun lovebird yang paruh bengkok yang kecil itu ya, itu di terapi lapar dari liar itu kita akan menjinakkannya, itu berapa jam, kita harus memperhatikan cara penjinakan yang benar ya. Cara penjinakan yang benar lah intinya, seperti di video yang saya menjinakkan burung parkit ombyokan itu caranya harus tetap dilakukan teman-teman, nggak boleh putus. Itu yang terpenting, itu adalah penunjang utamanya teman-teman. Kalau nggak ada penunjang, hanya kita terapi lapar saja, alhasil nggak ada hasil teman-teman. Oke, jadi kita akan menterapi lapar, kita lakukan terapi lapar, tetapi cara penjinakannya kita juga lakukan, oke? Jadi seperti yang terpenting lah, kita cara menjinakkannya, kita memberi makannya, oke? Memberi makannya, itu yang terpenting lah yang saya akan sampaikan, oke? Seperti kita memberi makan masih liar ya, parkit ataupun lovebird, pegang seperti ini, kita milet di sini, lalu kita taruh di paruhnya, dia pasti akan gigit-gigit paruh bengkok itu teman-teman. Padahal dia itu nggak tahu kalau makanannya sudah ada di sini ya, kan dia terbiasa makan di sangkarnya, oke? Dia akan gigit-gigit, ini kok makanannya, pasti dia itu dimakan. Kita akan lakukan itu terus-menerus teman-teman. Kita lakukan terus-menerus sampai dia kiranya agak kenyang. Setelah itu kita nggak hanya menggunakan millet saja yang kita kasih ya. Soalnya kan di kandangnya itu kalau versi saya nggak menggunakan air minum di dalam kandang, padahal itu adalah resiko yang sangat tinggi, seperti dia itu bisa dehidrasi. Tetapi apa yang saya lakukan di video sebelumnya itu, yang saya menjinakkan parkit ombyokan itu, saya itu menggantinya dengan spet, dimana spet itu adalah isinya itu bubur serelak kacang hijau, yang dimana unsurnya juga itu adalah air ya, dan air di sana sudah cukup lah untuk burung ini selama kita menterapi lapar beberapa jam hanya itu ya, itu sangat cukup. Jadi nggak ada risiko untuk dehidrasi lah ya, nggak ada risiko seperti itu. Setelah itu kita kasih millet seperti ini terus. Setelah kasih millet kita kasih spet, kita loloh, oke? Setelah itu kita loloh seperti apa yang saya lakukan lah intinya ya. Kita loloh sampai temboloknya itu kenyang ya, sampai kenyang sampai penuh lah intinya. Kalian sambil pegang temboloknya, udah kalian loloh, dia itu udah kerasa di temboloknya, oh ini udah kenceng ya, udah kenceng, ini udah kenyang, kita taruh. Itu yang terpenting ya. Intinya cara penjinakannya yang itu tuh harus tetap dilakukan dan dilakukan bersamaan dengan terapi lapar, oke? Terapi laparnya seperti apa teman-teman? Berapa jam? Berapa jamnya itu? Ini adalah versi saya teman-teman ya. Kalau ada pendapat lain mohon dimaklumi ya. Oke. Jadi saya itu menterapi laparnya itu pola makannya lah ya intinya ya. Pola makannya itu saya itu jam 7 biasanya. Antara jam 7, setengah 8, jam 8 itu ya. Pokoknya antara itu saya itu kasih makan. Kasih makannya tetap bersamaan dengan cara menjinakkan burung tersebut ya, kita kasih makan gitu, kita sepet, setelah itu kita taruh gitu, itu tetap harus kita lakukan terus ya selama penjinakan ya. Oke. Setelah itu teman-teman, jam 7 atau jam 8 saya kasih makan dan saya kasih makan lagi, kita taruh di kandang ya, kandangnya clear, udah nggak ada makanan atau minuman karena kita udah kasih makan dan kita
lolohin. Di sana udah ada minumannya ya, jangan sampai salah paham, oke? Setelah itu kita taruh di kandang. Dan beberapa jam saya akan memberikan makan lagi di jam, kan sebelumnya kita kasih makan antara jam 7 ataupun jam 8. Jangan sampai lebih dari situ. Dan nanti siangnya kita akan kasih makan di antara jam 12 atau jam 1. Oke? Jadi sama antara jam 7 dan jam 8 kita memberi makannya, dan jam 12 ataupun jam 1 kita memberi makannya lagi untuk yang kedua kalinya di siang harinya, oke? Dan setelah itu teman-teman, kita sama lakukan seperti apa yang saya jelaskan tadi ya, sama, oke, sama. Setelah itu kita taruh lagi di kandangnya. Dan jam berapa lagi saya akan memberi makan burung yang akan kita jinakkan ini? Kita akan memberi makan di jam setelah maghrib atau isya itu ya, antara jam 7 lah intinya ya, jam 7 kita kasih makan. Setelah itu teman-teman, kita nggak kasih makan lagi sampai keesokan harinya, dan jam 7 kita kasih makan itu bisa. Tetapi kalau saya teman-teman, kadang malam itu kalau saya mau tidur jam 10 ataupun jam 11 atau jam 12, saya kasih makan lagi teman-teman. Saya kasih makan lagi, karena semakin banyak kita memberi makan dia dalam satu hari, itu semakin meningkatkan interaksi kita terhadap burung gitu loh. Jadi dia itu cepat untuk berinteraksi dengan kita dan menyesuaikan dengan kita, itu cepat. Oke. Jadi itu adalah terapi lapar yang saya lakukan di jam-jam seperti itu teman-teman. Dan lakukan ini selama 5 hari teman-teman. Kalau burung teman-teman tidak ada perubahan, maksudnya kita 5 hari kita lepas ya di tangan kita dan kita kasih makan gini, ataupun perubahannya bisa dia langsung sudah respon di tangan ya, paruhnya itu mencari tangan-tangan kita yang biasanya tiap hari kita kasih millet itu ya, dia mencari itu berarti ada perubahan di situ. Berarti kalau ada perubahan teman-teman lakukan di cara yang jam-jam yang tadi, oke? Di jam-jam yang tadi. Dan kalau cara yang tadi itu tidak berhasil teman-teman, kalau cara yang tadi itu tidak berhasil, kita akan tingkatkan ya, karena setiap burung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga karakter tersebutlah yang menjadi faktor susah, ringan, atau sedang kita menjinakkan burung itu berhasilnya itu yang menjadi faktornya teman-teman. Jadi karakter ini adalah menjadi faktornya. Jadi mungkin kalau karakternya itu agak sulit kita jinakkan, kita harus sedikit menggalakkan terapi lapar, oke? Tetapi terapi lapar ini kita tidak menggalakkan langsung 1 hari kita nggak kasih makan, itu tidak ya. Jadi saya ada yang ada yang DM di vlog burung ataupun ada yang komen itu ada, "Bang, paket saya itu ya, saya kasih makan 1 hari penuh. Dia kok nggak jinak-jinak ya Bang ya," gitu. Dia itu kok nggak jinak-jinak gitu. Ya karena terapi laparnya salah. Bukannya dia itu menterapi lapar untuk menjinakkan, tetapi dia itu menterapi lapar untuk dia itu stres burungnya gitu loh. Dia itu menterapi lapar untuk burungnya itu stres teman-teman. Menterapi lapar untuk burungnya stres. Kalau caranya salah itu jadinya dia itu stres gitu. Dan intinya jangan sampai 1 hari nggak kasih makan. Dan cara selanjutnya teman-teman, kalau dalam 5 hari burung teman-teman itu tidak ada perubahan seperti yang tadi saya sebutkan perubahannya seperti apa, kalian tingkatkan lagi terapi laparnya, kalian galakkan lagi terapi laparnya. Biasanya kita kan memberi makannya antara jam 7 atau jam 8, dan siangnya kita akan memberikan makan jam 12 ataupun jam 1. Kita akan tambahkan 1 jam lagi. Semuanya ya, kita kasih makan jam 7. Kita kasih makan lagi jam 12. Tetapi nanti kita akan kasih makannya di jam, semuanya teman-teman jam 12, berarti kita kasih makannya jam 1. Oke? Jadi sesuaikan dari pertama kali kalian kasih makan semuanya 7.30. Dan biasanya di tahap pertama kalian memberi makannya di siang harinya 12.30. Oke, jam 12.30. Berarti selanjutnya teman-teman harus memberikan makan 1 jamnya lagi.
seperti jam 1:30 seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, paham ya? Oke, jadi kalian tingkatkan terapi laparnya selama 1 jam. Oke, dan lakukan itu selama 5 hari sampai ada perubahan. Kalau masih belum ada perubahan teman-teman, kalian tingkatkan lagi 2 jam lagi. Kita contohkan lagi jam 7 teman-teman. Kita contohkan jam 7. Ini harinya udah mulai gelap ini teman-teman. Ntar ya kita hidupin lampu ya. Oke. Jadi kan kalian meningkatkan 2 jam. Oke. Kalian tingkatkan 2 jam teman-teman. Itu adalah tahap yang ketiga. Untuk tahap yang pertama seperti jam-jam yang udah saya jelaskan tadi, kalau nggak berhasil selama 5 hari nggak ada perubahan, itu kalian tingkatkan 1 jam. Kalau nggak ada perubahan lagi, kalian tingkatkan 2 jam. Tapi teman-teman, sesuai pengalaman saya, burung parkit ombyokan atau burung parkit yang liar ya, saya itu bisa berhasil ada kalau karakternya bagus. Di tahap pertama, itu dia itu udah berhasil jinak. Di jam-jam yang saya tentukan tadi itu udah jinak. Ada juga di tahap kedua teman-teman, saya sampai menggalakkan 1 jam lagi, saya tambahkan 1 jam lagi sesuai dengan penjelasan yang udah saya jelaskan tadi ya. Sesuai penjelasan yang udah saya jelaskan tadi. Itu ada yang berhasil di tahap kedua. Dan ada pun juga yang di tahap ketiga gitu. Tapi sedikit ya teman-teman ya yang di tahap ketiga. Soalnya tahap ketiga ini udah keterlaluan banget itu burungnya ya. Yang penting cara menjinakkannya kita benar dan terapi laparnya kita benar, itu pasti bisa teman-teman. Kita hanya untuk bersabar aja. Biasanya kalau karakternya itu sangat mudah ya, 2 hari ataupun 1 hari itu 2 hari ataupun 3 hari itu dia itu udah bisa, udah ada respon gitu loh, udah ada perubahan lah intinya ya, udah ada perubahan seperti itu. Makanya ada juga yang sampai 5 hari terapi laparnya baru dia itu berhasil. Tapi terapi lapar itu tidak cukup hanya terapi lapar ya. Kita juga harus melakukan cara penjinakan yang benar ya. Kalian ceklah videonya itu, pahami dulu teman-teman, pasti bisa. Jadi seperti itu teman-teman, ada kita simpulkan ada 3 tahap ya. Yang pertama sesuai jam yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua kita tambahkan 1 jam. Kalau yang tahap pertama ini nggak berhasil selama 5 hari nggak ada perubahan, kita beralih ke tahap kedua, yaitu kita tambahkan 1 jam lagi. Kalau selama 5 hari nggak ada perubahan lagi, kita tambahkan di tahap ketiga. Lakukan udah di tahap ketiga ini tetap kalau memang nggak berhasil ya. Memang burungnya itu agak bandel dia, karakternya itu seperti itu teman-teman. Oke. Jadi itu untuk terapi lapar teman-teman ya. Dan teman-teman udah jelas, saya jelaskan di situ. Dan kan di situ kan ada pagi, siang, sama malam jam 7 atau jam 8 ya di tahap pertama ya. Kalian juga bisa menambahkan di jam-jam seperti jam 10 atau jam 11 kalau kalian masih belum tidur ya. Kalau udah tidur sih nggak masalah ya. Kalian nggak usah kasih makan, nggak masalah. Yang penting di pagi, siang, sama malam di jam 7 atau jam 8 ini yang saya bicarakan adalah tahap pertama. Kalian nggak masalah, oke? Baik teman-teman, mungkin penjelasannya hanya segitu aja teman-teman. Ini udah gelap ya, udah maghrib. Mungkin ya kalau masih ada yang nggak jelas, kalian komen aja di bawah ya. Mungkin siapa tahu saya menjelaskannya ada yang nggak jelas ya, maklum ya. Saya mencoba untuk berpikir juga kan gimana caranya supaya menjelaskannya itu mudah gitu ya. Oke, jadi inilah yang saya anggap cara menjelasannya itu mudah dan bisa dipahami lah ya. Semoga ini bisa dipahami buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, videonya hanya segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu stay dan mendukung channel vlog burung ini ya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman, kalau ada yang masih bingung, kalian komen aja teman-teman. Gak usah malu-malu, kalian komen. Kalaupun gak ada yang ditanyakan, kalian komen aja sih. Kalian komen aja biar rame ya. Baik teman-teman, mungkin video kali ini kita akan akhiri. Dan saya pamit. Vlog burung, bye-bye.
Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya.